Selamat pagi. Kami telah kembali dari Mesir dengan semua sehat. Di dalam perjalanan berapa kali di PCR dan semua sehat. Tak ada satu yang kena Omikron. Semua negatif. Sampai di karantina selesai masih negatif. Puji Tuhan telah memelihara semua yang ikut, baik pendeta maupun majelis dan semua tua-tua, pulang dengan sehat, dengan sangat walafiat, dan sebagian lebih gemuk lagi sedikit. Puji Tuhan. Selama kita berada di daerah yang kami kunjungi 10 hari dan pulang dengan karantina 2 hari setengah, kita mendapat pimpinan Tuhan yang luar biasa. Kali ini kami menuju ke tempat-tempat yang dulu sebagian besar belum pernah mengunjungi, yaitu Yordan dan Sinai dan Mesir. Meskipun Sinai sebagian dari Mesir, tetapi ini mempunyai kekhususan bagi kita. Karena itulah tempat Musa mendapatkan 10 hukum dan tempat Israel setelah mereka mau pergi ke tanah perjanjian, Tuhan tidak izinkan. Lalu mereka keliling di daerah kecil itu 40 tahun. Karena mereka mencobai Tuhan, maka Tuhan marah sama mereka. Di sini ada satu itu sebagai tempat Gunung Nebo, di mana akhirnya hidup Musa disuruh naik ke Bukit Nebo. Dari situ bisa melihat tanah perjanjian di dalam wilayah penglihatan yang melihat dengan seluruh tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi Musa tidak diizinkan memimpin orang Israel masuk ke situ. Karena ini berarti orang kedagingan tidak berbagian di dalam kerajaan Allah, maka mereka harus mati di tempat sebelum masuk. Tunggu anak-anak mereka, generasi kedua yang lahir di padang belantara, yang belum pernah dianiaya di Mesir, mereka yang boleh masuk. Dan Musa pun sendiri disuruh tidak boleh masuk, melainkan Yosua yang menjadi pemimpin Israel untuk menuju kepada perjanjian lama. Dan tempat tadi itu ada di tempat Bukit Nebo, yaitu tempat Musa terakhir. Sesudah itu Musa meninggal dunia dan Musa dikuburkan oleh Tuhan, sehingga sampai sekarang tidak ada orang mengetahui kuburannya di mana. Karena Musa terlalu agung, terlalu besar, dan tangan Tuhan melalui dia melakukan banyak mujizat yang besar, sehingga kalau Musa punya kuburan diketahui, akan saben hari kumpul orang, dan orang akan condong menyembah dia sebagai Tuhan. Maka Tuhan tidak mengizinkan kematiannya di mana diketahui oleh siapapun, dan kuburan di mana ditemukan oleh siapapun, sehingga dia mati dan hilang begitu disimpan oleh Tuhan. Dan waktu itu ada catatan, maka malaikat sedang berperang dan merebut mayatnya Musa. Karena apa? Karena kalau mayat itu diambil oleh manusia karena dipimpin dan diizinkan oleh setan, maka setan akan memakai Musa untuk membuat seluruh Israel kembali menyembah kepada dewa yang pernah memimpin mereka dan lupa kepada Tuhan. Itu sebab Tuhan tidak izinkan. Dan kami di dalam Sinai, di dalam tempat yang tidak lebih besar daripada kira-kira separuhnya Jawa Timur atau Jawa Barat, kita melihat sesuatu keadaannya aneh sekali. Seluruh daerah itu penuh dengan pasir.
tidak melihat seekor sapi, tidak melihat sebuah taman untuk sayur atau sawah untuk padi atau pohon-pohon yang lebat, seluruhnya pasir, maka kita mempunyai perasaan yang baru, pengertian yang segar. Meskipun kita sudah sering baca kitab suci, tapi tidak pernah mengerti daerah yang begitu gersang, begitu susah, bagaimana orang bisa hidup. Mengapa Tuhan tidak pimpin mereka masuk Kanaan? Perjalanan hanya perlu 3 hari. Tapi Tuhan berkata, kamu tidak boleh masuk. Berkeliaran di daerah itu 40 tahun. Siapa yang sanggup hidup di tempat padang pasir yang begitu panas, begitu kering, begitu gersang, tidak ada makanan, tidak ada ternak, tidak ada pohon, hanya pasir, lalu hidup di situ 40 tahun. Kita tidak ngerti. Kita baca kita pun tidak ngerti. Sampai kita sendiri tiba di situ baru tahu itu salah satu tempat yang paling tidak cocok untuk dihidupi manusia. Paling tidak sanggup mengisi perut dan membuat manusia hidup dengan damai dan dengan segala kecukupan. Dan Musa memimpin mereka, ikut mereka putar 40 tahun di situ. Musa umur 120 tahun meninggal dunia. Harun tahun yang sama mati lebih dahulu sebentar daripada Musa, umur 123. Waktu itu Miriam sudah mati. Ketiga pemimpin dalam satu keluarga, Miriam, Harun, Musa meninggal dunia. Lalu Yosua membawa kira-kira 2 juta manusia dari tempat pasir yang gersang selama 40 tahun, tidak ada makanan enak. Lalu mereka baru masuk Kanaan yang disebut tanah yang ada madu dan susu itu. Untuk apa? Untuk berperang dengan bangsa-bangsa, untuk mentumpas, membunuh habis, jangan sisa satu orang. Dari 7 suku yang kira-kira 2 bulan yang lalu saya sudah khotbah di sini. Nah, saudara-saudara, di dalam agama lain mitosnya banyak. Di dalam Alkitab tidak ada satu kalimat bukan fakta sejarah, bukan hal yang pernah terjadi di dalam waktu yang silam. Karena ini ada pimpinan Tuhan untuk dunia ini, di dalam waktu, di dalam tempat yang ada, yang faktual, itu semua terjadi di dalam sejarah. Kami melihat Gunung Nebo, kami putar-putar di padang pasir. Kita berjalan dari pagi sampai malam, terus berjalan, tidak melihat ternak, tidak melihat pohon, tidak melihat taman sayur-sayuran, tidak pernah melihat keadaan yang kita biasa lihat, toko, rumah, sawah, bukit yang indah, yang hijau, semua pasir. Makin kita mengerti mengapa orang Israel bersungut-sungut, marah-marah sama Tuhan. Musa, tidak salahkah engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Meskipun di Mesir kami kerja berat, jadi budak yang dianiaya, yang diperkosa, dipersulit untuk Firaun. Tapi setiap sore setelah kami kerja berat mengangkat batu-batu, kerja luar biasa. Menurut arkeologi bahwa waktu orang Israel membangun semua istana, rumah dan semua bangunan yang penting dengan membuat jerami, bikin bata, dan sudah terbukti bata yang dibikin dengan cara mereka sampai hari ini tetap mempunyai kekuatan melawan kelembapan dan bikin kekuatan seperti beton. Meskipun waktu itu tidak ada besi campur semen, tetapi kekuatan itu tahan gempa bumi dan sebagainya, menjadi mujizat di dalam arsitektur, di dalam pembangunan. Tetapi mereka meskipun menjadi
di bawah aniaya Firaun, mereka setiap sore sudah habis kerja, makannya dengan daging-daging, dengan makanan yang bergizi, dengan makan yang menambah kekuatan badan. Menurut arkeologi, waktu itu untuk kerja begitu berat seperti orang Israel yang menjadi budak. Mereka perlu makanan yang paling sedikit satu hari 8.000 kalori baru bisa tahan, baru bisa hidup, baru bisa kerja berat seperti yang mereka lakukan. Sekarang ilmu pengetahuan memberikan bukti-bukti bahwa kesulitan orang Israel diperbudak di Mesir itu bebannya, kebutuhannya, fisiknya sangat susah. Tetapi mereka ingat makanan yang enak, ingat daging yang besar, ingat gizi yang cukup. Lalu waktu mereka di padang belantara, mereka baru sadar di padang belantara tidak ada makanan, tidak ada sayur-sayuran, tidak ada gandum, tidak ada kekuatan tubuh yang diisi. Tuhan hanya turunkan mana, makanan yang warna putih, yang entah apa, kita semua tidak tahu. Dan isi perut mereka 40 tahun. Inilah membuktikan manusia hidup bukan bersandarkan roti saja, tapi bersandarkan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan dan semua pengisian kebutuhan yang diberikan dari surga. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 6, jangan engkau mengejar makanan materi yang bisa rusak, tetapi carilah makanan surgawi yang dari surga yang tidak rusak-rusak. Nah, ini semua menjadi pengajaran yang paling penting. Banyak orang lebih suka makanan enak dan tidak peduli statusnya menjadi budak. Sekarang banyak orang kaya cari uang sebanyak mungkin, padahal mereka adalah budak daripada materi, budak daripada harta. Dan mereka lebih suka menjadi budak harta daripada menjadi anak Tuhan yang makanannya cuma mana firman Tuhan dan tidak ada kenikmatan apa-apa di dalam ketagihan mereka. Saya di tanah Sinai melihat pasir ratusan juta patah tidak bisa dihitung. Lalu saya cuma lihat bagaimana manusia hidup. Mengapa Tuhan memimpin umatnya di dalam tempat yang begitu gersang, begitu miskin? Ada makna apa? Saudara-saudara, status kebebasan jangan dikuasai oleh iblis. Itu lebih penting daripada makan yang enak. Tetapi sifatnya, kedudukannya hanya menjadi budak dan menjadi hamba dari iblis. Ini semua pengajaran yang besar sekali. Saya tidak mengerti kenapa Israel harus bersungut-sungut. Setelah sampai di situ kita tahu pasti mereka tidak bisa tahan hidup miskin seperti ini, hidup susah seperti ini, sehingga mereka bersungut-sungut. Tidak heran kalau orang dunia ada uang, ada nikmat, ada kedudukan, ada kenikmatan dunia, mereka tidak peduli rohani bagaimana. Tapi Tuhan telah mengajar kepada kita hidup bersandarkan Tuhan. Karena dilatih 40 tahun miskinnya, susahnya seperti ini, sehingga selama 3.000 lebih tahun dari zaman Musa sampai sekarang, bangsa Israel menjadi bangsa di dalam kesulitan. Bagaimana mereka tidak meninggalkan Tuhan. Mereka sudah dilatih sehingga bagaimana letih lesunya, bagaimana miskinnya kedagingan, bagaimana siksa ada di dunia, mereka tetap beriman kepada Tuhan. Tidak ada bangsa yang lebih tegar, tidak ada bangsa yang lebih kuat dari Israel yang pernah dilatih di gurun pasir, di dalam tempat padang belantara 40 tahun dengan kemiskinan, dengan kesulitan, ujian yang menegarkan jiwa. Itu cara Tuhan, bukan memanja, bukan memberi segala kecukupan bagi orang Kristen, menyeleweng bagi orang Kristen yang tidak mengerti sama sekali
rencana Tuhan. Prinsip Alkitab adalah harus menderita baru masuk kemuliaan. Harus diuji baru ada kemenangan. Harus taat kepada Tuhan baru menyatakan imanmu itu sejati. We should go through the suffering and enter into the glory of God. Yesus Kristus pun dia sang pencipta langit dan bumi. Dia sang pencipta manusia dan segala bahagia di dunia. Dia sendiri menderita, sendiri diuji, sendiri mendapatkan godaan dari iblis, tapi dia menang semua ini sehingga akhirnya dia dibangkitkan kembali. Tanpa salib tidak ada mahkota, tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan, tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Inilah inti hidup kekristenan. To live in Christ, to suffer together with Him is the only condition we can be brought into the eternal glory and the eternal victory. Kita menang karena kita penderitaan itu. Dan di tengah-tengah pasir, tempat Mesir, saya mendadak melihat satu gereja yang besar sekali. Kira-kira bisa menampung kira-kira paling sedikit 2.500 orang. Lalu saya tanya tour guide, ini gereja begitu besar, dibangun uangnya siapa? Dia jawab, uang pemerintah Mesir. Pemerintahnya memberikan uang bikin gereja besar seperti ini. Dia bilang, iya, pemerintah kita sekarang dikuasai seorang presiden yang luar biasa baiknya dan sangat bersahabat dengan orang Kristen. Saya tertarik, saya tanya lebih banyak. Dan tour guide itu ada seorang Kristen yang sejak umur 5 jadi majelis. Saya heran, mana di gereja di Indonesia ada umur 5 jadi majelis. Itu adalah semacam sistem gereja Mesir, namanya Coptic Orthodox Church dari Alexandria, akhirnya menjalar ke seluruh Mesir, dan Alexandria waktu itu menjadi tempat yang penting. Semua anggota sejak lahir ditato, jadi ada salib di tangannya. Engkau kalau lihat orang Mesir pegang, putar tangannya yang ada tanda seperti ini Kristen. Tidak bisa ditipu. Nah, orang Islam tidak bisa kerja apa-apa. Mereka harus mengakui ini orang Kristen resmi, diakui oleh pemerintah. Terus saya bilang, ini gereja begitu besar, tingginya tidak kalah sama gereja ini, dan mereka itu pakai uang banyak. Kenapa pemerintah mau bayar? Karena pemerintah sekarang lebih terbuka, seperti Jokowi lebih terbuka, sudah lebih longgar, lebih tolerance. Kenapa? Ya, jadi mereka sudah memberikan dukungan, memberikan bantuan subsidi untuk orang Kristen. Lalu saya tanya lagi, di Mesir sekarang orang Kristen berapa persen? Di luar dugaan saya, tour guide itu yang umur 5 sudah jadi majelis. Sekarang menuju 20%. Mesir penduduknya lebih 100 juta. Kalau 20% berarti 1/5 lebih sudah percaya kepada Yesus Kristus. Mereka adalah gereja paling tua, salah satu di dunia. Dari abad kedua sudah ada Coptic Church. Dan waktu itu orang paling penting beberapa di Mesir. Salah satu adalah penulis Injil Markus, yaitu evangelis di antara 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang kedua ini, dia mengabar Injil di Mesir dan dia mati di Mesir. Lalu tulangnya ditemukan di Mesir, dibawa ke Italia, karena Italia tempat kepausan, yaitu Vatikan, pusat Katolik seluruh dunia. Dan dia punya tulang diizinkan dikembalikan ke kota Venesia. Maka di Venesia ada 2 tiang
Satu tiang ada singa yang mempunyai sayap. Nah, itu membuktikan tandanya Markus sebagai evangelis. Engkau kalau ke Venesia, ke Italia, engkau lihat tiang itu di dekat pelabuhan, dan di belakangnya ada satu gereja besar yang sifatnya ortodoks, yang banyak seperti kubah-kubah. Ini kubahnya lebih dari 7. Itu namanya Sanctus Markus Basilica, atau katedral daripada penginjil Markus yang menulis kitab Markus. Nah, ini di situ saya lihat Coptic Church. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kita mulai berdoa, Tuhan berkati Mesir, berkati orang Kristen di Mesir, berkati gereja di Mesir untuk berkembang terus. Setelah tahun 642, yaitu setelah Muhammad mati kira-kira 10 tahun, orang Islam dari Arab masuk ke Mesir, lalu menghancurkan Mesir dan mendirikan Arab menjadi kerajaan Islam. Mesir kuno sudah habis, Mesir baru menjadi negara Arab. Orang Mesir asli ditumpas habis, sisa beberapa orang dianiaya, dan mereka adalah orang Kristen. Jadi orang Mesir kuno tidak ada. Orang Kristen sejak abad ke-7 masih ada sebagian orang Mesir minoritas ditindas, dianiaya, tapi mereka sebagian menjadi orang Kristen. Jadi semua dewa-dewa Mesir yang disebut dewa matahari, dewa daripada lalat, dewa dari sapi, dewa dari binatang elang, dewa dari segala binatang-binatang, seperti apa yang ditulis oleh Alkitab. Mereka tidak menyembah Allah Sang Pencipta, tapi mereka menyembah dewa-dewa yang dicipta dari binatang, dari benda-benda yang dihidupkan oleh Tuhan menjadi binatang-binatang di bawah manusia. Maka Allah marah kepada mereka, pikiran mereka menjadi bodoh, hati mereka menjadi gelap, menunggu penghakiman dari Tuhan. Itu Mesir. Gereja belum datang. Mesir itu adalah kerajaan dewa-dewa dan kerajaan paling besar di dunia yang bisa membuat piramid 134 meter tingginya dan lebarnya 232 meter. Itu semua dihancurkan oleh Tuhan, seperti apa yang saya khotbahkan 4 bulan yang lalu di sini. Saudara-saudara, Tuhan membangkitkan kerajaan, Tuhan mentumpaskan kerajaan. Semua dinasti naiknya dengan penuh kemuliaan, turunnya dengan segala kepedihan, kelemahan, dan akhirnya kehancuran. Saudara-saudara, tetapi gereja Koptik dipelihara sampai sekarang. Kalau kita lihat mana bangsa Mesir sekarang, di Mesir bangsa yang merajalela adalah Arab, bukan orang Mesir lagi, tapi orang Mesir yang kuno, yang turun-temurun akhirnya diselamatkan oleh Tuhan menjadi orang Kristen, yang sejak tahun 642, 10 tahun setelah Muhammad mati, dari Arab sudah menjajah Mesir dan menghancurkan orang Mesir, bahkan menghancurkan semua kekristen. Tapi Tuhan pelihara sampai hari ini. Mesir masih banyak orang Kristen, hampir 20%, menuju kepada pembangunan, kepada kesuburan yang luar biasa. Ini kali dalam perjalanan saya hari ini cuma kasih satu, yaitu tentang Mesir dan gereja Mesir yang dipelihara oleh Tuhan. Saya akan menunjukkan satu gereja yang bukan dibangun dengan tangan manusia, bukan dibangun dengan besi, semen, beton, bata, bukan pakai uang manusia. Gerejanya berapa besar? Bisa mengisi 15.000 orang. Sedikit mirip gereja ini, terus naik terus. Saudara-saudara, coba lihat di atas itu apa? Atas itu ada granit yang terputus-putus, seperti sesuatu gunung yang dikerowak oleh tangan besar.
menjadi satu lubang. Dan atas itu tidak mungkin jatuh meskipun tidak ada tiang, karena itu yang bangun tangan Tuhan. Saudara lihat, tidak ada tiang tapi bisa isi 15.000, 4 kali lebih besar dari gereja ini. Itu dibangun oleh Tuhan sendiri, lalu diisi kursi batu untuk 15.000 bisa duduk di dalamnya. Kami sampai di situ sangat kaget. Ternyata ini gereja paling miskin. Orang-orang di sekitar situ kira-kira mungkin ada 200.000. 165.000 anggota di daerah itu disebut daerah sampah. Mereka jadi Kristen. Dan mereka tidak ada uang bangun gereja. Tuhan bangun gereja melalui tangan Tuhan sendiri. Seperti mengkerok lubang yang besar, menjadi tempat bisa isi kursi 15.000. Ini keajaiban Tuhan. Saya kalau belum Kristen, kalau saya tidak percaya ada Allah, saya lihat ada gereja seperti ini, saya langsung berlutut dan berkata, "You are my God. You are living God. You are true God. You are the only God." Gereja seperti ini. Dan orang yang membawa kita ke situ, kita masuk ke dalam semua sampah. Sampahnya apa? Sampahnya karung-karung di mobil yang sampai tingginya sampai 10 meter. Bawa sampah seluruh Kairo ke daerah itu. Justru di daerah yang sampah melulu, di situ ada gereja terbesar di Mesir yang bisa isi kira-kira 15.000 orang itu. Saya tanya, daerah sini orang Kristen yang menjadi anggota di sini berapa? Paling sedikit hampir 165.000. Lalu kebaktian satu kali bisa 15.000. Sebelum pandemi satu hari berapa kebaktian? Mengisi mereka datang sini memuji Tuhan, berbakti kepada Tuhan, dengar khotbah dari tempat yang di paling bawah itu. Ini adalah mujizat luar biasa. Sehingga tadi saya sebelum pergi gereja sampah, apa artinya? Sampai di situ saya baru lihat kemuliaan Tuhan di gereja ini lebih besar daripada katedral yang tinggi-tinggi, gereja yang mewah-mewah, dan ukiran yang sangat seni tinggi di Eropa. Tidak bisa banding sama gereja seperti ini. Waktu kita keluar dari gereja, lihat di atas gereja itu gunung-gunung dan granit-granit yang dikeroak oleh Tuhan melalui gempa bumi. Inilah kesan yang saya terima paling mendalam di dalam perjalanan kali ini. Orang yang tadi saya bilang umur 5 sudah menjadi majelis Coptic Church. Orang itu saya undang dia, silakan datang ke Indonesia. Kalau you mau datang ke gereja kami, you, istrimu, kedua anakmu semua saya bayar. Kunjungilah gereja kami. Kami harap menjadi gereja tukar mimbar atau menjadi gereja sahabat internasional antara Indonesia dan Mesir. Mungkin dia akan datang. Waktu dia datang, kita akan menyambut dia dengan hati penuh syukur kepada Tuhan. Ini adalah gereja yang jauh lebih tua dari gereja kita 2000 tahun. Abad pertama akhir mereka sudah ada gereja. Kita baru 30 tahun. Mereka kakak kita, seolah-olah seperti nenek moyang kita. Mari kita bersyukur dan menerima mereka dengan baik. Kalau Tuhan pimpin, saya mungkin satu hari kalau diizinkan Tuhan, khotbah di gereja itu menjalin sahabat antara Coptic Church sama Reform Evangelical Church di Indonesia. Hari ini saya tidak bicara banyak. Lain minggu saya akan terus memberikan banyak foto yang luar biasa untuk kita mengetahui apa yang terjadi di dunia di seberang ujung yang lain. Karena kita semua anak Tuhan di dalam satu kerajaan surga. Bapa kita di surga menjadi Bapa yang paling agung, Bapa yang paling besar di antara semua Bapa, dan Raja kita di surga, Raja di atas segala raja, dan saudara kita di seluruh dunia adalah
seperti kita. Ini yang paling penting saya utamakan, karena gereja seperti ini diberkati oleh Tuhan. Kita yang terlalu mewah, terlalu enak, jangan lupa kita hidup juga mengingat orang lain. Ini kali kita rasa sangat mahal turnya, tapi ternyata tur kerja berat sekali dan kerja seteliti mungkin. Dikasih hotel 5 bintang, dikasih makanan seperti 5 bintang. Saya sangat tidak senang, karena tidak seharusnya hamba Tuhan ikut tur yang begitu mewah. Masih ingat tur pertama kali saya bawa 35 pendeta. Kita saben hari cuma beli Coca-Cola, celupkan roti di dalam, makan dari pagi sampai malam. 8 hari hidup miskin, cari hotel yang paling murah. Tapi waktu saya tua terlalu enak. Apakah pendeta muda kita masih muda sudah boleh enak seperti itu? Saya kira itu tidak benar. Maka saya bilang sama tour guide, lain kali kalau umpama saya ada waktu keluar lagi, saya mau cari hotel yang paling murah, makanan yang paling murah, seperti KKR regional yang dipimpin oleh Aiter. Hamba Tuhan dilatih di dalam kemiskinan dan kesusahan. Baru itu sesuai dengan keadaan dan situasi kedudukan kami sebagai hamba Tuhan. Tuhan memberkati kita. Hari ini saya cuma bicara satu gereja dari Mesir, gereja sampah yang adalah mujizat luar biasa. Arsitektur yang dibikin oleh tangan Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Hari ini saya tetap minta Ivan Kristiono berkhotbah kepada kita. Harap kita semua mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan. Terima kasih, Ivan.